Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suzuki, Anang Suzuki. Baik, Anang saat ini akan melakukan test drive di salah satu perusahaan vendor Suzuki yang di daerah Pulau Gadung. Kita bawa Suzuki Grand Vitara. Kita udah siapin unitnya, udah oke. Ya, bensinnya agak tiris nih. Yowes, kita cus jalan aja langsung ya ke PT Morika daerah Pulau Gadung. Bismillah, jalan kita. Oke, ini masih dalam perjalanan ya. Kita isi bensin dulu biar bensinnya penuhan, biar nyaman buat test drive-nya. Terus buat kalian yang mungkin butuh mobil Suzuki ya, mungkin Bapak Ibu bekerja di bidang otomotif, yang mungkin barang hasil dari kerja Bapak itu dibuat istilahnya membantu program dari Suzuki, seperti membangun istilahnya dari mesin, aksesoris ya kan, disebut namanya vendor Suzuki. Nanti bisa dapat harga khusus. Jadi buat Bapak Ibu Mas semua yang bekerja di bidang otomotif ya kan, supply barang ke Suzuki, nanti banyak harga yang khusus. Jadi harganya bagus lah, lumayan, selisihnya ada 3 jutaan lebih. Jadi japri ke Anang aja. Ini lagi di Jalan Pemuda ini. Macetnya ampun. Aku ngisi bensin dulu aja biar enak nanti mobilnya. Pakai Grand Vitara isi pertalite aja nggak apa-apa. Ini saya isi pertalite ini supaya mungkin Bapak Ibu lebih enggak apa-apa istilahnya kan. Kalau Suzuki yang Grand Vitara aja pakai pertalite aman. Oke, thank you ya. Tunggu dulu ya. Halo, akhirnya kita udah nyampe di PT Morita Cokro Grindo. Ini salah satu perusahaan yang mengerjakan gear buat otomotif, di mobil maupun motor. Dulu Suzuki sering yang pakai motor, MOU-nya banyaknya dari PT ini ya, PT Morita ini ya. Nanti buat harga khusus untuk karyawan kita ada. Jadi khusus untuk kalian karyawan yang bekerja vendor dari Suzuki, kita ada promo khusus ya. Nah, di sini kita siapin mobil test drive baik XL7 sama Grand Vitara. Nanti kita persilahkan bapak-bapak, ibu-ibu karyawan sini yang mau nyoba mobil, kita kasih fasilitas. Oke, ikutin ya. Thank you. Kuncinya yang sini. Oh udah, Bapak, yo silakan Pak. Silakan yang mau nyopin. Bapak mau ikut? Ikut aja nyobain. Oke. Pakai ISG, pakai baterai. Jadi baterainya ini posisinya ada di bawah kursi saya. Baterainya untuk apa? Baterainya bisa dipakai Bapak di waktu Bapak pengen mengaktifkan smart hybridnya. Tapi kalau Bapak tidak membutuhkan smart hybridnya, Bapak bisa matikan. Smart hybridnya bekerja apabila Bapak butuh akselerasi tarikan. Bapak butuh tenaga akselerasi tarikan, dia akan bantu baterainya apabila baterainya sudah terisi minimal 2 strip. Itu secara otomatis ngisinya ya? Otomatis ngisi, itu dia ngisinya itu ngambil tenaga yang terbuang. Jadi kalau Bapak istilahnya mobil jalan, terus Bapak lepas gasnya, itu tenaga yang terbuang itu Pak. Yeah. Itu ngisi di baterainya. Jadi terus baterainya kapan lagi bekerja apabila Bapak waktu berhenti, mungkin antara 1 menitan di lampu merah, ada orang nyabrang, itu otomatis
mesinnya, engine-nya mati. Yang bekerja baterai. Jadi untuk dia menghidupkan AC, menghidupkan audio, itu pakainya baterai. Nah, sampai kapan ya? Kira-kira hampir 1 menit lebih dia akan otomatis nyala mesinnya, engine-nya apabila tenaga baterainya sudah nggak kuat. Otomatis dia langsung nyala sendiri, greng gitu. Jadi nanti kalau berhenti ya seperti itu lagi. Ayo silahkan Pak, kita jalan, coba jalan. Kalau ini sama, untuk transmisinya nggak ada perbedaannya. Kalau ini ya keunggulan sekarang Matic Pak, itu ada overdrive. Jadi di mana ini bekerja di saat Bapak membutuhkan tarikan. Contohnya apa? Mendahului mobil yang di depan. Kalau Matic kan agak lambat. Kalau nggak ada spot bantuan dari ini Pak. Jadi ada tambahan, cek Bapak overdrive ini. Nanti keluar, tapi hanya dipakai ya 3 detik, 4 detik aja Pak. Setelah itu jangan dipakai lagi, matiin lagi. Nanti kalau pas putus Bapak pencet lagi untuk tambahan dorongan. Harus diturunin. Enggak, kalau diturunin dia malah nggak bisa Pak. Kalau ini kan posisinya kan dia di D standar. Kalau 2 kan semakin pelan Pak. L semakin low lagi. Jadi untuk pengangkatan misalkan kan gitu. Enggak bisa. Kalau itu malah tambah pelan. Kalau Matic dipindahin ke 2 dia malah pelan Pak. Jadi kalau yang ini Bapak pencet ininya aja, overdrive. Lah kalau ini safety lock ini untuk ngunci di saat Bapak di posisi pengen paralel parkir. Jadi parkir paralel itu kan supaya bisa didorong maju mundur, dipencet ini baru ditarik ke belakang. Biasanya kalau Matic kan nggak boleh Pak, di ini posisinya kan pasti kekunci kan biasanya kalau kita nggak dimudahkan untuk dinetralin posisi N-nya. Nah, kalau yang lain mungkin mobil-mobil yang lain ada yang harus pakai anak kunci, harus dicongkel dulu. Nah, kalau ini tinggal pencet aja Bapak posisi ke netral. Langsung ya. Nah, kalau yang ini udah ada heaternya Pak. Heater sama ini Pak. Kalau yang di Alfa itu ada ini. Ini ada pilihan. Ini yang belakang, ini depan sama belakang. Ini ngerekam, bisa ngerekam sama suara sama gambar yang di sini ini. Jadi modelnya seperti itu. Jadi otomatis buat ngerekam sendiri ya. Kalau yang setahun tipe yang kemarin itu yang Alfa itu hanya ngerekam depan atau belakang. Nah, kalau yang ini buat audionya. Kalau yang ini cruise controlnya. Jadi mobil yang saat ini tuh yang smart hybrid, baik R3, XL7, terus Grand Vitara yang tadi satu test drive juga ya udah pakai cruise control juga. Cruise control itu dia berfungsi kecepatan minimal 43 km per jam. Kilometer 40 km per jam baru Bapak aktifin di saat Bapak istilahnya pengen santai juga, jalannya kosong gitu kan Pak, lancar gitu nggak apa-apa. Tapi kalau di Jakarta kan agak susah, pencet rem lagi, netral lagi, capek ngesetnya. Ini bisa ya. Usah pakai injak-injak ada jalan. Kalau Mas pulang kampung atau mana kan jalan tol. Terus Suzuki banyak sekali yang ini Mas, masalah central lock. Kalau itu kan kunci kita central lock pusat pucat itu Mas. Ini pojok ini. Itu kita itu masih dibuat manual, sengaja dibuat manual Mas, lebih safety. Jadi sini bisa Bisa juga kalau Mas dibikin kayak gitu. Jadi lebih safety-nya kemana? Di saat Bapak posisi P. Kalau yang lain Pak, komputer yang lain yang otomatis dia jalan ngunci crack, di saat P dia juga otomatis buka. Padahal di saat P itu bukan berarti kita parkir, di lampu merah kadang kita P juga kan Pak. Lah itu kan pintu bisa dibuka orang lain dari luar. Nah, terus kedua, antisipasi otomatis ngunci. Oke, monggo kita jalan dulu. Terus sama bedanya kalau kita dengan komputer itu kursinya Bapak itu agak-agak ke kiri, tidak nempel pintu banget. Ya kan, Bapak nggak terlalu nempel pintu banget, jadi pandangannya lebih enak ke depan. Dua tempat itu enak ngambil. Ya udah, kita monggo jalan.
Seperti biasa kan? Bukan jalan udah muter-muter sini aja. Ini pakai lock depan pencet. Pencet. Kadang kan ada yang nggak dipencet. Langsung Oke, D aja. Kita cobain dulu. Tanpa diinjek pun udah jalan. Udah jalan. Ini kita mau keluar atau gimana? Mau keluar boleh. Boleh. Jadi kalau misalkan tanjakan nih, di D aja. Tinggal tanjakannya, Mas. Kalau tanjakannya terlalu frontal, ya kan pernah ada yang di puncak yang masuk-masukkan kecil itu. Biasanya pernah kayak gitu, saya buat L bener. Soalnya kalau mundur dikit, itu udah jurang tanjakannya. Kita buat yang low. Tapi Bapak ini mobil ini udah dilengkapin sama hill control. Hill control itu fungsinya itu apabila tanjakan, Mas di saat berhenti, kaki dari rem ke gas itu dia nggak mundur. Ada selah di situ sekian detik kan, dari kaki nginjek rem pindah ke gas kan. Kalau mobil lama yang mundur, Pak. Ya. Kalau ini enggak, dia ada hill controlnya untuk nahan sekitar 3 detikan mobil itu berhenti, posisi di tempat yang sama. Tetap diam. Tetap diam. Yeah. Jadi nggak terlalu bahaya kalau untuk orang-orang yang baru kan, Pak, untuk mindahin kaki itu. Kadang-kadang kalau kayak manual. Ya kalau manual kan memang harus pintar benar, kopling sama ininya harus injekannya benar banget. Cukup di sini ya. Kalau saat ini nih, Mas, kalau kita di sini memang harganya Mas untung banget karena dari Suzuki kita itu ngasih apa istilahnya ya reward juga lah kepada istilahnya vendor-vendor kita, Mas. Jadi vendor itu berbeda harganya dengan harga yang di luar. Jadi nanti potongannya diskonnya lebih besar. Nanti kita ada listnya, aku kasihkan ke Mas. Nanti Mas boleh tanya lah ke PT lain, bisa nggak diskon sekian gitu. Ini hanya khusus untuk vendor aja. Mudah-mudahan milik, Pak. Amin. Terus sekarang pakai apa, Pak, mobilnya? Masih Toyota, Pak. Toyota apa, Pak? Ras. Oh, yang ras. Kalau Toyota ras sih memang agak beda-beda jauh sama ini. Kecuali kalau sama R3 kan agak pendek dia. Tapi hematnya agak lumayan ini, Mas. Hematnya. Ya, monggo. Semua KTP udah Jakarta semua. Selatan ya, Pak. Oh, Jakarta Selatan lah. Iya. Jakarta. Oke, kita udah selesai. Kita tinggal nunggu kabar dari PT Morita yang tadi karyawan yang sudah test drive, udah nyobain mobil. Insya Allah lah, katanya setelah Lebaran karena kita terlambat, harusnya kemarin sebelum puasa kita datang. Ya namanya kita usaha, ya tetap harus usaha lah, nggak ada berhentinya. Yuk kita bismillah, kita balik kantor. Jadi buat kalian semua, Bapak Ibu Mas yang membutuhkan mobil, mau nyobain mobilnya dulu, japri ke Anang aja. Masalah beli nggak beli, yang penting ada niatnya mau beli mobil dulu. Yang teman-teman yang kerja di otomotif, ada harga khusus ya, selama itu perusahaannya kerjasama dengan MOU dengan kita. Itu kita di jalan di perusahaan gear ya, dia distributor gear Suzuki. Mungkin Hino juga ngambil sini juga, merek-merek lain juga ngambil sini juga. Oke, aku mau ngambil KTP ku dulu. Oh iya, kita sama. mau izin pulang. Sip ya, thank you ya, japri aja pokoknya yang mau pesen-pesen mobil, japri aja ke Anang. Ayo, makasih.